Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Kena Kumis dan tentu seperti biasa di channel Infosa Official. Dan kawan-kawan, kali ini kita sama-sama akan mengulas terkait dengan salah satu artikel yang kemudian diupload oleh salah satu media nasional, yang di dalam artikel tersebut menyebutkan bahwa Bang Rocky Gerung akan menjalankan persidangan perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan relawan Jokowi terhadap Pak Rocky Gerung, yang kemudian beberapa hari yang lalu ucapan Bang Rocky Gerung yang kemudian itu dianggap adalah sesuatu yang menghinakan, merendahkan atau melakukan ujaran kebencian. Tetapi kemudian itu dibantah semua oleh para politisi, para tokoh-tokoh besar, banyak juga di bangsa ini yang kemudian membantah pernyataan atau tuduhan-tuduhan yang kemudian disampaikan oleh relawan Jokowi terhadap Pak Rocky Gerung. Nah, kawan-kawan, gugatan ini dilayangkan oleh seorang yang bernama David Tobing pada Kamis 3 Agustus 2023. Gugatan itu telah terregister dengan nomor perkara 712 garis miring PDT titik G garis miring 2023 garis miring PN JKT titik sel titik. Itu gugatan yang kemudian dilayangkan sepertinya juga relawan Pak Jokowi ya. Apalagi seperti yang namanya adalah Benny Ramdhani, itu orang yang kemudian saya menganggap itu adalah bagian daripada seseorang yang mencari muka di depan Pak Jokowi saja. Dia itu yang lebih banyak mengotot untuk persoalan Rocky Gerung ini. Lama-lama terlihat seperti seorang provokator terhadap masyarakat begitu. Itu yang kemudian pihak penegak hukum mesti harus lihat orang-orang semacam ini. Oke, baik kawan-kawan, jangan kemana-mana, kita masih bersama untuk mengulas beritanya, atau coba kita sama-sama membaca artikel tersebut. Di dalam artikel yang kemudian diupload pada hari Minggu 6 Agustus tahun 2023, beberapa hari yang lalu, menyebutkan bahwa Rocky Gerung akan menjalani sidang perdana atas kasus dugaan menghina Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Agustus 2023. Ia digugat atas perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, diketahui pernyataan Rocky Gerung di kanal YouTube milik Refli Harun menuai berbagai macam sorotan dari publik. Bahkan relawan Jokowi melaporkan Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya. Pelaporan dalam hal ini, Relawan Indonesia Bersatu atau disingkat dengan RIB, kemudian melaporkan Rocky Gerung atas dugaan penyebaran ujaran kebencian. Ya, oke. Rocky Gerung juga dianggap telah menyebarkan berita bohong atas pernyataan itu. Iya. Masih ngotot terus ya. Nah, kawan-kawan, pernyataan Rocky Gerung ini diunggah di kanal YouTube milik Refli Harun. Oleh karena itu, seorang Refli Harun juga dilaporkan atas pendistribusian ujaran kebencian. Iya. Jadi Bang Refli Harun juga ikut dilaporkan karena dianggap ikut mendistribusikan ujaran kebencian yang kemudian disampaikan oleh kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Bang Rocky Gerung di salah satu acara bersama dengan para buruh se-Indonesia di beberapa hari yang lalu ya kawan-kawan. Nah kawan-kawan, berikut ini adalah pernyataan Bang Rocky Gerung yang kemudian dianggap itu adalah sesuatu ucapan yang kemudian menurut relawan Jokowi Dodo, Pak Jokowi, itulah sesuatu ucapan penghinaan, merendahkan Pak Jokowi, atau ujaran kebencian, atau berita bohong yang kemudian disampaikan oleh Bang Rocky Gerung menurut relawan Pak Jokowi Dodo. Ucapan Bang Rocky Gerung bahwa begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Oke, dia mesti pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia mesti mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Terus, dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak mikirin nasib kita. Nah, kemudian, ucapan Bang Rocky Gerung yang ini yang dipersoalkan ini.
Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut, ajaib bajingan tapi pengecut. Ucapan Bang Rocky Gerung yang kemudian menuai berbagai macam kritikan dari masyarakat. Yang pertama-tama adalah relawan Pak Joko Widodo. Tetapi kemudian dalam persoalan ini Pak Jokowi juga ikut langsung angkat bicara untuk menanggapi pernyataan Bang Rocky Gerung yang kemudian menjadi perselisihan pendapat di kalangan masyarakat. Pak Jokowi menyatakan bahwa itu hal-hal kecil. Bahkan Pak Jokowi tidak berkomentar lebih jauh perihal Rocky Gerung yang kemudian dilaporkan ke polisi. Dia menegaskan bahwa fokus bekerja. Saya kerja saja, ujar Pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri saya tidak menganggap dirinya terhina atau direndahkan. Malah beliau memilih untuk bekerja dibandingkan mengurus hal-hal semacam itu. Dan kita ketahui bersama bahwa kritikan-kritikan tajam yang kemudian disampaikan oleh Bang Rocky Gerung itu wajar-wajar saya di dalam dunia atau alam demokrasi ini. Kita hidup di bangsa ini menganut sistem demokrasi yang kemudian wajarlah ketika masyarakat itu menyampaikan pikiran pendapatnya di depan muka umum. Dan itu dijamin oleh undang-undang. Tetapi kemudian kalau misalnya relawan Pak Jokowi atau oknum-oknum yang mengatasnamakan relawan Jokowi lalu kemudian memanfaatkan ucapan Bang Rocky ini dijadikan sebagai sebuah kasus besar, bahkan melakukan pengaduan di lembaga penegak hukum. Tetapi laporan-laporan yang kemudian atau aduan-aduan yang kemudian disampaikan oleh orang-orang yang kemudian mengatasnamakan relawan Jokowi ini kan sudah dibantah oleh politisi, oleh tokoh-tokoh besar yang kemudian menganggap itu adalah bagian daripada kritikan-kritikan biasa yang kemudian disampaikan oleh rakyat terhadap pemerintah. Dan laporan-laporan itu kan sudah ada beberapa yang tidak diterima, tetapi kemudian ada yang masih terus ngotot dan membawa ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Tapi kawan-kawan, kita yakin dan percaya bahwa Bang Rocky Gerung itu tentu punya alasan dan pasti akan mempertanggungjawabkan dengan detail terkait dengan ucapan-ucapannya itu. Tetapi yang saya tidak bisa bayangkan itu ketika para oknum yang mengatasnamakan relawan Jokowi ini nantinya akan dipermalukan habis-habisan oleh Bang Rocky Gerung di pengadilan nantinya. Itu yang nanti kita tidak bisa bayangkan. Nah, kawan-kawan itu, dan terus lebih lanjut daripada artikel ini, ketika muncul aksi demonstrasi di berbagai wilayah sebagai bentuk protes atas ucapan Rocky Gerung minta maaf. Hal ini telah menimbulkan perselisihan di kalangan masyarakat. Saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini semakin menjadi-jadi tuh. Itu intinya tuh. Yang tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun politik. Kata Rocky Gerung saat menggelar jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 4 Agustus tahun 2023. Rocky Gerung menduga berbagai macam kepentingan akan memanfaatkan kasus ini. Namun demikian, Rocky Gerung mengatakan tidak akan pernah berhenti menjadi pengkritik bagi pemerintah. Kenapa? Karena kasus ini berbagai macam kepentingan mengincar untuk mengeksploitasi itu. Tapi saya tidak akan berhenti menjadi pengkritik. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi saya anggap aja bahwa selesaikan saja kasus ini. Kawan-kawan, itulah yang kemudian disampaikan di dalam artikel tersebut. Dan kawan-kawan, kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang menganut sistem demokrasi yang kemudian dijamin haknya setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya di muka umum. Tetapi kemudian meskipun begitu, kita tetap tidak boleh mencaci maki atau menyerang personal pribadi orang-orang tertentu. Tetapi kalau selama itu kita melakukan kritikan terhadap pemerintah, itu adalah bagian daripada pengawasan kita terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang kemudian kita menganggap bahwa tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Itu yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian, dan kita menanti bersama di tanggal 22 Agustus tahun 2023 apa yang akan terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apakah Rocky Gerung akan membabat habis orang-orang yang menggugat beliau ke sana, ataukah dipermalukan nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Saya Kena Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.